Ingatkah kalian tentang kalimat penolakan? Oke, kali ini Miss akan sedikit mereview tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan atas sesuatu hal. Biasanya ditandai dengan kata tidak dan juga disertai dengan kata maaf atau terima kasih. Perhatikan percakapan antara Aisyah dan Akila. Akila, besok pagi kita belajar bersama di rumahku yuk. Aku tidak bisa karena harus membantu ibu besok pagi. Nah, manakah yang termasuk ke dalam kalimat penolakan? Ya, betul. Karena terdapat kata tidak dan isinya menyatakan penolakan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan adalah kalimat yang menyatakan persetujuan atas sesuatu hal. Biasanya ditandai dengan kata setuju. Perhatikan percakapan antara kakak dan adik berikut ini. Adik, bagaimana pendapatmu bila besok pagi kita bantu ibu membersihkan halaman rumah? Aku setuju, Kak. Nah, manakah yang termasuk ke dalam kalimat persetujuan? Ya, betul. Karena terdapat kata setuju dan menyatakan persetujuan. Nah, di sini ada soal 138 ditambah 52 dikurang 84 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana ya cara mengerjakan soal ini? Ada yang tahu? Sebelum tahu cara mengerjakan atau menyelesaikannya, nah, soal tersebut terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Jadi dalam satu soal ada dua operasi hitung sekaligus. Nah, untuk menyelesaikannya, kerjakan dari kiri terlebih dahulu, yaitu penjumlahan terlebih dahulu. Kerjakan dari depan berarti ya. Kemudian jika kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil tersebut baru dikurangkan dengan bilangan pengurangan berikutnya. Nah, mari kita simak cara mengerjakannya. Nah, ini soal yang tadi ya, 138 ditambah 52 dikurang 84. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan menempuh atau melalui dua langkah. Langkah pertama, kita akan jumlahkan dulu operasi hitung yang pertama. 138 ditambah 52. Dimulai dari 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis 0 di sini, kemudian simpan 1 di sini. Baru kita jumlah lagi 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian baru di sini 1 ditambah 0 tidak ada angkanya, maka tetap 1. Nah, dari hasil operasi hitung yang pertama kita sudah mendapatkan 190. Kemudian kita akan ke langkah 2. Nah, 190 yang sudah kita dapat bisa kita pindahkan di sini untuk menghitung operasi hitung selanjutnya. Nah, 190 dikurang 84. 0 dikurang 4 sama dengan? Ya, tidak bisa. Jadi kita akan meminjam. Kemudian, setelah meminjam, kita akan mendapatkan 1 yang bernilai 10. Berarti 10. Maka 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian, angka selanjutnya yang tadi setelah kita pinjam, tinggal sisa 8.
8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, kemudian 1 dikurang 0 tidak ada angkanya, maka turun 1. Nah, jadi 190 dikurang 84 sama dengan 106. Nah, jadi 106 ini adalah hasil akhir dari 138 ditambah 52 dikurang 84. Hasilnya 106. Kemudian lanjut. Selain itu ada juga yang berbentuk soal cerita. Nah, perhatikan ya contoh berikut. Ibu membuat kue sebanyak 215. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapakah banyak kue ibu sekarang? Nah, kalau soalnya seperti ini, kira-kira bagaimana ya cara menjawab soalnya? Nah, kita simak lagi cara penyelesaian soal cerita. Dari soal cerita tersebut, kita bisa dapatkan 215 kue dikurang 75 kue kepada tetangga, kemudian ditambah lagi 50 kue. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah sisa kue ibu? Nah, cara penyelesaiannya langkah pertama, yaitu kita kurangkan dulu 215 dikurang 75. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurang 7 sama dengan tidak bisa, maka kita meminjam. Nah, kita dapat 11 dikurang 7 sama dengan 4. Kemudian yang kita pinjam tinggal sisa 1. 1 bisa langsung turun ke bawah. Jadi hasilnya adalah 140. Kemudian kita masuk langkah kedua. Nah, 140 yang sudah kita dapat bisa kita pindahkan ke sini untuk menghitung operasi hitung selanjutnya. Nah, 140 ditambah 50. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 1 ditambah 0, tidak ada angkanya, sama dengan 1. Nah, maka 140 ditambah 50 sama dengan 190. Nah, bisa kita simpulkan 215 dikurang 75 ditambah 50 sama dengan 190. Nah, dari alam sekitar kita. Contohnya, kerang dari hasil laut, cangkang kulit telur, dan kulit buah salak. Gambar yang pertama adalah kerang yang berasal dari hasil laut. Itu dari pengumpulan pertama kali, masih jadi satu, belum dipisahkan. Gambar yang kedua adalah kerang yang sudah siap untuk ditempelkan sebagai hiasan. Gambar yang ketiga adalah cangkang kulit telur yang akan dipakai untuk hiasan. Dan yang terakhir adalah buah salak yang akan diambil kulitnya juga untuk hiasan. Bahan buatan. Bahan buatan adalah hasil olahan pabrik. Contohnya, kertas warna atau yang sering kita kenal dengan kertas lipat. Pada gambar pertama, terdapat kertas lipat dengan berbagai macam warna. Pada gambar yang kedua, terdapat kertas lipat dengan berbagai macam ukuran, baik yang kecil, sedang, maupun besar. Yang kedua adalah kain flanel. Kain flanel dapat berbentuk lipatan atau potongan yang siap digunakan, atau masih dalam bentuk gulungan dalam satuan yang banyak. Contoh keterampilan dari bahan buatan. Dari kertas warna, kita dapat membuat hiasan dinding dengan cara menempelkan kertas lipat tersebut sesuai dengan tema yang akan kita buat. Kita juga dapat membuat hiasan gantung dan hiasan karya 3 dimensi. Lalu, dari kain flanel, kita dapat membuat boneka jari, gantungan kunci, dan karya 3 dimensi dengan memasukkan kapas di dalamnya.
Contoh keterampilan dari bahan alam. Dari kerang misalnya. Kita dapat menghias bingkai foto dengan menata kerang hasil laut dengan rapi sehingga membentuk hiasan yang indah. Tembikar juga dapat dihias dengan kulit buah salak. Lalu, cangkang kulit telur. Cangkang kulit telur dapat kita gunakan untuk menghias bingkai foto. Setelah menyaksikan penjelasan Ibu barusan, apakah ada yang masih bingung? Apakah ada yang ditanyakan? Jika masih bingung, bisa WhatsApp ke Bu Rizka. Lalu, apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang penjumlahan, kalimat penolakan, dan benda alam. Setelah ini, jangan lupa untuk kerjakan link yang sudah Ibu bagikan. Minta bantuan orang tua atau Bu Rizka jika mengalami kesulitan. Selamat mengerjakan anak kelas 2B. Bu Rizka yakin kalian bisa. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker. I'm the best. You are the best. We are the best. Bye anak kelas 2B. Assalamualaikum.